Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mereview, menginformasikan beberapa penyakit utama pada tanaman pisang. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan inspirasi hama utama pada tanaman pisang. Terima kasih bagi Anda yang telah klik channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview, menginformasikan penyakit utama pada tanaman pisang. Budidaya tanaman pisang tak lepas dari ancaman serangan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan hasil, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada video kali ini saya ingin mereview sekaligus menginformasikan penyakit-penyakit utama pada tanaman pisang beserta cara pengendaliannya yang diharapkan bisa bermanfaat bagi petani pekebun tanaman pisang di Indonesia. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan inspirasi bagaimana cara penanggulangan hama pada tanaman pohon pisang. Yang pertama yaitu penyakit layu fusarium. Penyakit ini berasal dari daerah Panama, yaitu layu fusarium. Layu fusarium pada tanaman pisang disebabkan oleh jamur fusarium. Akibat dari serangan ini, daun yang terserang akan menguning. Daunnya itu menguning. Daun pisang itu menguning, pelepah menjadi layu. Pelepah pohon pisangnya menjadi layu dan terjadi perubahan warna pada ponggol pisang. Selanjutnya, tanaman akan mati karena bonggol dan akar itu terjadi pembusukan. Pengendaliannya, layu fusarium dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bagi Anda yang belum tahu, silahkan lihat video ini. Seperti ini layu fusarium. Pengendaliannya adalah yang pertama, penggunaan varietas atau jenis yang tahan layu fusarium seperti pisang tanduk, pisang raja, dan beberapa pisang yang lainnya yang tahan akan penyakit ini. Ini adalah pencegahan awal untuk mencegah penyakit layu fusarium ini. Yang kedua, pastikan bibit yang kita tanam adalah bibit yang sehat, tidak terkena atau terdampak penyakit atau pembawa bibit layu fusarium ini. Yang ketiga, lakukan pemupukan berimbang, yaitu pemupukan minimal dalam 1 kali musim atau 1 tahun itu 2 kali. Itu minimal pemupukan yang dilakukan. Bisa menggunakan pupuk organik, bisa menggunakan pupuk kimia. Yang keempat adalah pengaplikasian sebelum tanam, yaitu sebelum tanam pohon pisang itu dibuat lubang dahulu seminimal 50 kali 50, dalamnya 50, panjang dan lebarnya 50, dan di situ kita pengaplikasian pupuk organik sekaligus pemberian agen hayati trichoderma. Agen hayati trichoderma ini adalah solusi mencegah terjangkitnya penyakit layu fusarium. Agen hayati ini bisa digunakan pada saat tanam atau setelah tanam pada lubang tanam pohon pisang pembibitan tersebut. Langkah yang kelima untuk mencegah pohon pisang layu fusarium yaitu melakukan sanitasi lahan, yaitu membersihkan gulma seperti rumput, suketeki, dan bayam-bayaman merupakan tempat media berkembang biaknya jamur fusarium tersebut. Jadi lahan di sekitar pohon pisang seperti ini itu dibersihkan supaya jamur fusarium tersebut tidak berkembang biak atau tidak
berkembang di daerah atau perkebunan pisang tersebut. Itu yang pertama. Hama yang kedua yaitu penyakit layu bakteri. Layu bakteri pada taman pisang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas. Bakteri ini menyerang akar, dimulainya dari akar, bonggol hingga ke batang pisang. Dari bonggol menyerang ke batang. Itu penyakit layu bakteri. Gejala awal terlihat adalah ciri-cirinya adalah perubahan warna pada daun, terutama pada daun muda. Terdapat garis coklat di sini, ada garis coklat kayak terbakar, kayak layu, kayak apa ya? Ada garis coklatnya seperti foto ini, dan kekuning-kuningan ke arah tepi. Kuningnya coklat dari bawah ke ini, kuningnya ke arah tepi. Lama-kelamaan seluruh daun akan menguning, berwarna coklat dan akhirnya layu. Bonggol batang, padatan dan buah yang terserang mengeluarkan lendir dan berbau. Bonggol pada batang, pada buah itu mengeluarkan lendir dan berbau, berwarna putih keabu-abuan hingga coklat kemerah-merahan. Pengendalian layu bakteri ini penggunaan jenis pisang tahan seperti pisang raja, pisang kepok, dan beberapa pisang lain yang tahan terhadap layu bakteri ini. Yang kedua, tidak melakukan tumpang sari penanaman pohon pisang di lahan bekas penanaman tomat, jahe, terong, cabai, dan bermacam-macam tanaman yang di situ adalah tempat berkembang biaknya bakteri tersebut, sehingga pohon pisang tersebut dicegah dari awal untuk proses pencegahan atau pengendalian layu bakteri. Yang ketiga, pengendalian serangga bisa menggunakan pestisida kimia atau bisa menggunakan pestisida nabati. Pengendalian serangga ini dapat dilakukan secara mekanis sehingga serempak dengan hama atau penyakit-penyakit yang lainnya. Yang keempat, pembungkusan buah dengan plastik transparan untuk menghalangi datangnya serangga dilakukan saat keluar jantung dan paling lama saat sisir mulai muncul. Jadi tongkol atau bonggol pisang itu dibungkus oleh plastik supaya tidak terjangkit atau terhinggapi oleh bakteri yang menyebabkan hama pada buah pisang ini. Yang keempat, fungisasi tanah bekas tanaman yang sakit dengan metil bromide. Jadi jika ada tanaman pisang yang sudah terkena penyakit, kita buang, angkat sampai ke akar-akarnya, kita bersihkan, kita kasih metil bromide atau kita kasih bahan aktif trichoderma atau fungisida di daerah yang terkena tersebut. Yang ketiga, penyakit darah. Penyakit darah ini adalah penyakit yang ketiga pada hama tanaman pisang. Ciri-cirinya, daun tanaman pisang yang terserang penyakit ini akan menguning dan layu. Bunga jantan mengering, batang berubah warna menjadi kecoklatan dan akhirnya membentuk sehingga menyebabkan busuk pada batang pohon pisang. Gejala lainnya yaitu ditandai oleh pembusukan daging buah tengahnya, buah yang tengahnya itu menjadi busuk atau kehitaman, berwarna kecoklatan, kemerahan, menyerupai darah. Banyak yang terjadi penyakit darah ini, orang menyebutnya dengan virus. Penyakit darah disebabkan oleh bakteri Xanthomonas, yaitu bakteri Xanthomonas
atau sering disebut dengan BDB. Orang menyebutnya dengan virus. Upaya pengendalian dilakukan dengan menanam bibit yang sehat. Jika ada yang terkena, kita harus membongkarnya sampai ke akar-akarnya yang terserang dengan penyakit ini, dan penyemprotan bakterisida supaya bakteri yang ada di tanaman ini tidak menyebar ke tanaman yang lain. Kita bisa melakukan dengan penggunaan pestisida kimia supaya bakteri yang ada tidak menyebar kemana-mana. Yang pasti yang sudah terkena kita musnahkan, bisa dibakar atau dikeluarkan dari daerah tempat lokasi perkebunan ini. Yang keempat yaitu bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh jamur Mycopherella. Daun yang terserang terdapat bintik-bintik hitam. Semakin lama bintik hitam tersebut semakin membesar, melebar, membentuk noda kuning. Noda kuning ini kecoklatan hingga hitam. Serangan yang paling parah di seluruh daun akan menguning dan mengering. Upaya pengendalian bercak daun pisang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengatur jarak tanam, jangan terlalu rapat seperti ini. Ini anakannya terlalu banyak, kita bisa lihat ini anakannya yang dipelihara 2 atau 3 saja. Untuk mengurangi kelembapan sehingga mencegah atau mengurangi penyakit bercak daun ini. Yang kedua, memangkas daun-daun yang terserang kemudian memusnahkannya. Jadi daun yang sudah terserang itu kita pangkas, kita musnahkan, baik dibakar atau dibuang di jauh lokasi tempat perkebunan ini. Kita bisa melakukan penyemprotan fungisida sistemik berbahan aktif Mancozeb atau mereknya macam-macam di tiap wilayah. Kita bisa mendapatkan fungisida sistemik di toko-toko pertanian terdekat. Jadi ini bisa dicegah dengan penggunaan pemakaian fungisida sistemik. Jadi sebelum musim hujan datang, kita bisa melakukan penyemprotan, penyepraian fungisida sistemik yang kita bisa dapat atau beli di toko pertanian terdekat. Penyakit yang kelima yaitu kerdil. Tanaman pisang kerdil. Penyakit kerdil ini ditandai dengan pertumbuhan tanaman yang lambat hingga tidak besar. Ada jenis yang memang pendek, yaitu pisangnya itu pendek, tapi ini bukan. Ini adalah sejenis penyakit kerdil, yaitu pertumbuhan tanaman yang lambat. Daun tegak, kaku, pendek, dan sempit. Tekstur daun rapuh dan mudah patah. Warna daun berubah menjadi kuning yang dimulai dari tepi dulu. Dari tepi dulu kuning. Dan itu adalah penyakit kerdil pisang. Penyakit kerdil pisang ini disebabkan oleh virus banana. Virus banana bansitop atau virus BBTV. Dikeluarkan oleh kutu-kutu daun. Ini disebabkan atau ditularkan oleh kutu-kutuan yang ada di daun. Ini penyebarannya sangat bergerombol karena kutu-kutu daun itu sangat melekat kemana-mana dan ini sangat rentan pada budidaya tanaman pisang. Upaya atau pengendaliannya bagaimana kita dapat dilakukan adalah dengan cara menanam bibit yang bebas dari virus atau penyakit kerdil ini. Kita pastikan membeli bibit yang bagus, dan jika ada yang terkena atau terjangkit penyakit kerdil ini, kita harus membongkarnya. Kita membuangnya sampai ke akar-akarnya, kita kasih obat dulu sehingga tidak ada tumbuhan atau hama yang ada di situ, baru kita tanami lagi. Serta kalau memungkinkan kita bisa membakarnya serta melakukan penyemprotan insektisida untuk pengendalian vektor hama yang ada di situ. Jika sudah parah, karena di situ ada hewan-hewan atau kutu-kutuan yang bisa menyebarkan ke tanaman yang lain, kita bisa menggunakan insektisida. Jadi itu saja beberapa jenis hama
pisang yang bisa dilakukan, bisa dicegah. Namun pengobatannya sangat sulit. Untuk hama pisang kita hanya bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, penggunaan fungisida, penggunaan pestisida, penggunaan insektisida itu semua hanya untuk pencegahan atau melakukan perspektif untuk penularannya. Dan itu saja, semoga bermanfaat bagi petani pisang supaya sukses. Semua yang kita lakukan hanya berusaha, semua yang kita lakukan semua takdir dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak punya sawah.